Ini saya ingin memaparkan potensi pengganti Edi Prabowo pasca ditangkapnya beliau di KKP ya. Isu beredar ada 3 nama tergantung kacamata mana yang diambil. Kalau bicaranya kacamata publik, sebenarnya kalau kita melihat dari mayoritas netizen di media sosial terutama berhembus opini mengharapkan Susi Pujastuti itu menjadi menteri KKP. Namun jika dilihat dari sisi politik, karena memang Edi Prabowo ini sebagaimana kita tahu dari Partai Gerindra, potensi kemungkinan pengganti juga mengikuti internal Partai Gerindra gitu ya. Jika melihat Partai Gerindra maka tidak terlepas dari 2 nama hemat saya. Yang pertama ada nama Fadlizon ya, yang kedua adalah Sandiaga Uno. Kenapa Fadlizon? Karena secara politik memang beliau dekat dengan Pak Prabowo. Kemudian di Partai Gerindra pun juga Fadlizon adalah orang katakanlah tangan kanan Pak Prabowo yang tentu saja punya bargaining position gitu. Nah, sementara kalau Sandiaga Uno ini pertimbangannya adalah pertama dekat dengan Pak Prabowo, juga dekat dengan Bu Susi ya. Kemudian juga tingkat popularitas Sandiaga Uno levelnya mirip dengan level Bu Susi, di mana Sandiaga Uno ini sering atau dekat dengan Bu Susi ini setidaknya aura kedekatan dengan Bu Susi ini membawa aura positif beliau di lingkungan KKP. Melihat harapan publik yang begitu besar terhadap Bu Susi, memang kita melihatnya pada saat beliau menjabat sebagai Menteri KKP waktu itu ya. Publik melihatnya tentu saja banyak terobosan inovasi program dari Bu Susi di KKP. Yang terakhir ini adalah terkait dengan 3 program kebijakan yang tujuannya yaitu ingin mensejahterakan nilai derajat para nelayan dan juga menjaga kelestarian alam kelautan. Contohnya adalah moratorium ya yang dilakukan untuk pembiayaan untuk para nelayan, sehingga para nelayan diberikan stimulus ekonomi supaya bisa melakukan terobosan-terobosan baru. Kemudian juga untuk menjaga kelestarian alam lingkungan kelautan, Bu Susi juga membuat kebijakan terkait dengan pelarangan kapal cantrang. Pengambilan ikan melalui kapal cantrang tentu sangat merugikan bagi ekosistem laut ya. Termasuk juga para nelayan awak kapal yang menangkap ikan tuh dengan menggunakan bom molotov atau bom peledak ya. Nah, Susip dalam hal itu sangat concern dan lumayan tegas ya tindakan-tindakan sikap yang dilakukan oleh Bu Susi dalam menangani permasalahan-permasalahan kelautan. Selain itu juga beliau sangat tegas terhadap kapal-kapal asing, di mana ketika evaluasi terhadap pendapatan sisi kelautan dan kontribusi terhadap negara, beliau menilai bahwa itu ada pengaruhnya dari pencurian ikan di kawasan Indonesia, terutama oleh para nelayan asing melalui kapal-kapal asing. Dan akhirnya kegiatan atau program yang dilakukan Bu Susi adalah pelarangan dan juga tindakan tegas menenggelamkan kapal-kapal asing. Nah, ini yang membuat publik ini memperhatikan khusus terutama Bu Susi, dan pada dasarnya sebenarnya puas ya publik itu terhadap kinerja secara umum Bu Susi sebagai Menteri KKP. Ketika di periode Jokowi dan Ma'ruf Amin ini menjabat, tiba-tiba kemudian diganti oleh
Pak Edi Prabowo, pada dasarnya terjadi pro dan kontra, khususnya para netizen di media sosial, dan publik ini punya ekspektasi yang standarnya minimal adalah kerja Bu Susi sebenarnya. Nah, terakhir-terakhir ketika ada perbedaan yang mendasar di mana kalau Bu Susi itu hobinya menenggelamkan kapal asing, kalau Pak Edi Prabowo ini hobinya adalah bermain di negara asing, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya jauh dari ekspektasi menilai seorang Edi Prabowo, karena bagaimanapun juga jika bicara netizen melihatnya perbandingan terhadap Bu Susi. Ketika Bu Susi ini sudah melakukan inovasi-inovasi program di sektor kelautan, standar Bu Susi ini akan menjadi ekspektasi publik tersendiri di dalam menilai kinerja di kelautan ya.